Daftar IMEI bayar nggak kak? Jawabannya adalah enggak, dengan catatan jika kalian daftar saat kalian tiba di kedatangan internasional, baik lewat laut maupun udara, dan harga barang yang akan kalian daftarkan IMEI-nya tidak lebih dari 500 US dollar, maka kalian tidak perlu membayar pajak apapun. Tapi jika harga barang yang akan kalian daftarkan IMEI-nya lebih dari 500 US dollar, maka akan ada pajak yang perlu kalian bayar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalankan yaitu berpuasa selama 4 hari guys ya. Dan khususnya kepada teman-teman yang berpuasa tadi mungkin sudah berbuka, dan sekarang waktunya kita untuk membahas tentang berita yang sangat penting sekali, yaitu khususnya untuk kita para perantau atau TKI yang berada di Taiwan. Yang mana di sini waktu itu saya mengupload sebuah video yang masalah menyangkut tentang daftar IMEI. Kali ini ada salah satu subscriber saya yang berkomentar seperti ini. Saya sudah daftar IMEI, paling lambat 2 hari katanya sudah aktif. Jadi kata bea cukai itu nanti kemungkinan 2 hari sudah aktif. Dan sudah aktif, tapi 3 hari kemudian masih belum bisa. Dan masnya ini menunggu sampai 3 hari, pas diaktifin dia setelah di Indonesia, nyatanya masih belum bisa aktif juga. Di telepon katanya sibuk, di chat jawabnya muter-muter, giliran ditanya kapan bisa aktif, dan bea cukai itu membalas katanya tunggu sampai 3 minggu lagi. Dan di sini masnya itu mungkin saking jengkelnya dia sampai mengatakan dasar bea cukai dancuk. Dan itu kata-kata yang sangat tidak baik ya. Namun di sini seperti yang teman-teman tahu, sekarang sudah banyak sekali kasus-kasus yaitu terbongkarnya tentang masalah pajak ya. Ada juga kemarin yang dari pegawai bea cukai, dia sampai mengatakan bahwa masyarakat itu seperti babu. Jadi otomatis itu secara tidak langsung seolah sangat merendahkan khususnya untuk kita para TKI ya, TKW yang bekerja di sektor informal, itu kan babu ya. Jadi pekerja penjaga lansia atau jagama itu disebutnya babu. Jadi seolah-olah mereka itu sangat menghina sekali kita ya. Sedangkan kita istilahnya bekerja ke Taiwan itu merupakan saya penyumbang devisa terbesar setelah migas, nyampe ratusan miliar ya masuk ke Indonesia. Dan di sini pekerja pajaknya sampai mengatakan, karena waktu itu ada salah satu orang yang katanya kena pajak, dan pihak pajak itu mengatakan bahwa masyarakat itu seperti babu. Jadi mengatakan seolah-olah seperti merendahkan sekali kita yang bekerja di luar negeri. Jadi dikatanya bahwa kita itu sangat minim sekali tentang aturan-aturan masalah pajak. Jadi di sini, padahal masalah pajak itu yang saya tahu, mereka itu untuk kita menyuruh daftar IMEI atau mungkin bayar pajak masalah HP. Saya rasa itu masalah IMEI itu karena mereka itu biar dia tuh tahu ya, tahu kita menggunakan HP apa, dan terus biar kita daftar pajak HP tersebut. Nyatanya di sini banyak juga, tadi saya melihat dari postingan di TikTok ya, dia mengambil dari sebuah berita yang katanya barang yang masuk ke Indonesia yang dari luar negeri itu akan dicaskan satu barang itu 1 juta rupiah. Coba. Dan di situ pertanyaannya itu apakah emang itu sudah merupakan aturan dari negara atau dari pemerintah? Nyatanya banyak sekali para pejabat-pejabat bea cukai yang tertangkap karena korupsi masalah uang pajak. Kita susah payah istilahnya mau daftar IMEI, bayar pajak HP yang kita HP-nya cuman mungkin di sini beli 10.000 atau mungkin 12.000, harus bayar pajak. Dan uang pajaknya itu justru dikorupsi oleh para pejabat-pejabat pajak. Coba, di sini di mana rasa kemanusiaan pejabat di Indonesia itu ya? Kita di sini susah payah kerja, mau beli HP aja sampai harus nabung 2 bulan, 3 bulan. Pas nyampe Indonesia harus daftar IMEI, harus daftar pajak. Pas daftar IMEI sampai rumah juga nyatanya IMEI-nya nggak aktif. Padahal pajak sudah bayar IMEI, sudah daftar. Tapi nyatanya pas sudah nyampe Indonesia, IMEI juga tidak aktif. Terus pajak kita sudah bayar, dan
Pajak yang kita bayar juga justru dikorupsi oleh para mafia pajak. Dan saya rasa ini perlu diviralkan ya, karena banyak sekali para pegawai-pegawai pajak yang tidak benar atau menggelapkan uang dari hasil pajak tersebut. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin banyak sekali yang terciduk ya, yaitu karena penggelapan uang pajak. Dan untuk teman-teman di sini terserah pada teman-teman ya, istilahnya mau bayar mau daftar IMEI silahkan, dan nggak mau bayar mau daftar IMEI juga nggak masalah. Karena kalau daftar IMEI otomatis nanti mereka akan tahu HP kita apa dan nanti harus bayar pajak. Karena yang saya tahu ini untuk teman-teman, kalaupun kita nanti tidak daftar IMEI, setelah kita pulang menggunakan kartu Smartfren itu juga bisa. Nanti akan ada sinyal, tapi untuk internet. Namun untuk telepon tidak bisa. Tapi untuk sekarang, zaman sekarang saya rasa di Indonesia juga jarang menggunakan telepon pulsa ya. Otomatis menggunakan yaitu seperti Messenger, atau mungkin WhatsApp, atau mungkin LAN. Dan untuk telepon itu saya rasa sekarang sudah jarang sekali digunakan. Jadi apa salahnya kan? Kita nanti pas turun di bandara, pas kita ambil koper langsung pulang aja, ngapain juga bayar pajak atau daftar IMEI. Nyatanya hasil dari uang pajak kita yang kita bayarkan juga digelapkan sama mereka. Dan justru dikorupsi sama mereka. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang ingin berkomentar seperti apa, atau mungkin pengalamannya sama seperti Mas ini yang sudah daftar IMEI, sudah daftar pajak, namun emailnya juga tidak aktif. Coba tuliskan komentar kalian ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Roni Saputra, Suara TKI.